amal kebaikan, ya. Jadi ketika kita masih bangun di pagi hari, nak, bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup, ya, anakku sekalian. Insyaallah. Baik, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun dalam masa pandemi corona. Kemudian anak-anakku sekalian, salam dan salawat senantiasa kita curahkan untuk Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi itu, anak-anakku sekalian, kalau kita mau mengukur kecintaan Nabi kepada kita, maka kita harus melihat apa yang terjadi pada saat meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, anak-anakku sekalian, dia tidak memikirkan istrinya, dia tidak memikirkan pamannya, dia tidak memikirkan siapapun, kecuali dia mengatakan, umatku, umatku, umatku. Dan kita inilah anak-anakku sekalian yang termasuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan kembali membahas hal-hal yang pokok yang dapat menjadi motivasi-motivasi kehidupan bagi kita semua di dalam acara yang tidak lain dan tidak bukan adalah talk show religi bersama dengan Ustadz Khaidir SPD GR. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah SMP IT Ar-Rahmah, anak-anakku sekalian. Ya. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, anak-anakku, ya. Baik anak-anakku sekalian, sambil menunggu apa yang kemudian menjadi materi kita pada hari ini, Ustadz ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian senang hidup di dunia ini? Senang Ustaz. Senang. Apakah kalian senang hidup di dunia ini? Senang. Senang. Apa yang membuat kalian senang hidup di dunia ini, nak? Apa, nak? Apa yang membuat kita senang hidup di dunia ini, nak? Silakan, nak, bicara. Silakan, nak. Silakan aktifkan videonya. Silakan bicara, nak. Apa yang membuat kalian senang hidup di dunia ini? Bisa beramal. Apa, nak? Abidin, nak. Bisa beramal, Pak. Bisa beramal, bagus sekali, nak, ya. Itu adalah sebuah jawaban yang sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh saudara kita Fikram Ramadan. Ya, itu adalah sebuah kesyukuran bahwa kita bisa hidup di dunia ini dalam keadaan senang. Untuk apa, nak? Untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senang di dunia ini cuma karena harta, cuma karena teman, cuma karena apa, itu namanya adalah kesenangan yang sementara, nak. Karena dia adalah akan berakhir. Tapi amalan kita akan senantiasa kemudian menjadi teman kita. Anak-anakku sekalian, kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini dengan saya tunjukkan sebuah gambar. Pernahkah kalian melakukan atau mengalami kondisi seperti ini, nak?
Pernahkah kalian pergi mendaki seperti ini? Mendaki ke gunung atau pergi pramuka, pergi kemudian membangun tenda di sebuah lapangan yang luas untuk kemudian berkegiatan pramuka di alam liar. Pernahkah kalian melakukan hal seperti itu? Pernah nak? Pernah? Pernah, Pak. Pernah ya, silakan aktifkan videonya supaya bagus dilihat. Baik anak-anakku sekalian, jika kita ingin pergi berkemah atau membuat tenda di tengah-tengah hutan, maka kita itu harus mempersiapkan begitu banyak hal anak-anakku sekalian. Baik itu dari sisi kerel, baik itu dari sisi sepatu, baik itu dari sisi pakaian kita nak. Kemudian yang lebih penting adalah kita mempersiapkan yang namanya logistik anak-anakku sekalian. Ya, logistik adalah sebuah persiapan untuk kemudian kita pergi berkemah agar kita tidak kelaparan nak. Agar di perjalanan sebelum sampai ke lokasi kita tetap bisa bertahan hidup meskipun kita berjalan jauh anak-anakku sekalian. Maka diperlukan yang lain namanya logistik, yaitu berupa Indomie, berupa Nutrijel, berupa biskuit, berupa sirup, berupa sarden dan lain-lain sebagainya. Ya, pasti kalian mempersiapkan sebelum kalian pergi mendaki gunung atau pergi berkemah. Kemudian anak-anakku sekalian, gambar kedua, pernahkah kalian pulang kampung? Pernahkah kalian pulang kampung nak? Pernah ya? Ketika kalian pulang kampung dan kampungnya jauh, otomatis kalian akan membawa dan mempersiapkan banyak hal. Ya, selain untuk bekal perjalanan kalian, kalian juga akan membawa berbagai hal karena kalian ingin selamat sampai di kampung dan membawa beberapa barang untuk teman-teman dan keluarga kalian. Dan seperti inilah kemudian kita membawa persiapan menuju kampung anak-anakku sekalian. Kita membawa begitu banyak barang sampai kemudian motor kita itu penuh, sampai kemudian mobil kita penuh dan barang-barang terjadi di mana-mana anak-anakku sekalian. Itu adalah sebuah persiapan karena kita tahu bahwa di kampung itu, di tenda itu kita akan memerlukan banyak hal anak-anakku sekalian. Tapi pertanyaannya anak-anakku sekalian adalah, siapkah kamu untuk akhirat? Siapkah kamu nak untuk akhirat? Persiapan apa saja yang telah kamu siapkan, telah kamu lakukan untuk akhirat anak-anakku sekalian? Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, saya akan tunjukkan sebuah rute untuk kalian lalui pada saat kalian ada menuju akhirat. Kalian perhatikanlah gambar ini nak. Perhatikan gambar ini baik-baik ya. Bahwa anak-anakku sekalian, seperti yang kalian tahu bahwa sekarang kita ada di sini nak. Kita ada Anda di sini di alam dunia. Itu berarti bahwa kita memiliki dua alam yang telah kita lalui nak. Yang pertama adalah alam roh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan untuk yang pertama kalinya nak. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dan meniupkan rohnya sendiri kepada kita untuk kita semua yang hidup di dunia ini. Kemudian roh itu masuk ke dalam alam kandungan anak-anakku sekalian. Di alam kandungan inilah kemudian ibu kita berperan sangat penting, di mana ibu kita itu membawa kita kemana-mana selama 9 bulan nak. Ya, di alam kandungan ini kita kemudian hidup di dalam janin perut ibu kita, kemudian diberikan makanan dari apa yang ibu kita makan anak-anakku sekalian. Maka mari kita senantiasa menghargai dan menghormati ibu kita nak. Ya, mari kita menghargai dan menghargai ibu kita. Jika kita disuruh oleh ibu kita mencuci piring, menyapu, mari kita nak laksanakan. Karena perjuangan mereka itu lebih berat daripada apa yang kita itu lakukan sekarang ini nak. Ya, baik anak-anakku sekalian. Kemudian setelah dari alam kandungan kita kemudian menuju ke alam dunia. Di mana alam dunia ini nak anak-anakku sekalian, pertama kali kita lahir di dunia ini kita akan menangis anak-anakku sekalian. Kenapa kita menangis nak? Karena kita menangis bahwa ternyata dunia ini begitu banyak cobaan, begitu banyak kemunafikan dan begitu banyak hal-hal yang menjadi ujian untuk kita.
maka kita menangis pada saat itu, anak-anakku sekalian. Semua orang yang hidup, yang lahir dari rahim ibunya, itu akan menangis ya, itu akan menangis, baik itu menangis meneteskan air mata maupun menangis mengeluarkan suara dan sebagainya, anak-anakku sekalian. Ya, kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita di alam dunia ini, kita hidup itu kita mulai dari anak kecil, kemudian kita naik ke remaja, kemudian kita dewasa, kemudian kita tua, kemudian kita meninggal dunia, ya, kemudian kita meninggal dunia. Ya, anak-anakku sekalian, pertanyaannya adalah, siapkah kalian untuk meninggal dunia, Apakah kalian siap untuk meninggal dunia? Karena sesungguhnya anak-anakku sekalian, meninggal dunia itu tidak mengenal usia. Fikram yang umurnya mungkin baru 13 tahun, ya, bisa saja besok lusa akan meninggal dunia, karena Allah yang atur semua itu, ya. Ajal itu tidak ada yang tahu. Safa yang kemudian berumur masih belia seperti ini bisa saja meninggal dunia. Mr. Hai yang berumur seperti ini belum menikah bisa saja meninggal dunia, ya. Dan jangan sampai kita itu terlena oleh yang namanya permainan-permainan dunia, yaitu berupa harta, berupa permainan game, berupa apa dan sebagainya. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri untuk itu, Kita setelah kita meninggal, kita akan menuju yang namanya alam kubur. Pasti kalian pernah melihat seperti ini, Nabi tentang alam kubur, tentang kematian, Nabi telah melakukan sebuah fakta-fakta bahwa Nabi pernah di hadapan para sahabat menggambar sebuah kotak persegi 4. Kemudian Nabi menggambar dari tengah gambar tersebut ada garis yang panjang sampai keluar dari kotak itu. Kemudian Nabi pula menggambar garis-garis pendek di dalam kotak, di cabang-cabang dari garis tersebut. Nabi mengatakan, anak-anakku sekalian, ini yang di tengah adalah manusia, ya, di tengah ini adalah manusia, dan kemudian garis ini adalah, anak-anakku sekalian, garis ini adalah ajal yang senantiasa mengelilingi manusia yang akan datang kapan saja dia mau. Kemudian garis yang di tengah ini, anak-anakku sekalian, adalah angan-angan manusia, anak-anakku sekalian, di mana angan-angan itu melampaui ajalnya. Jadi ketika kita berangan-angan, anak-anakku sekalian, itu bisa saja melampaui ajal kita. Misalnya kita bercita-cita ingin melakukan sesuatu, ternyata ajal kita lebih dulu datang, daripada kita melakukan cita-cita itu. Kita tidak dilarang untuk bercita-cita, tapi kita senantiasa disuruh untuk bercita-cita, tapi yang realistis, yang dalam kurun waktu yang singkat dan tidak terlalu panjang. Ya, anak-anakku sekalian, jangan sampai apa yang kita cita-citakan menjadi angan-angan dan khayalan belaka, anak-anakku sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat gambaran ini di dunia nyata, Pernahkah kalian melihat gambaran ini? Bahwa ini adalah sebuah keranda mayat, yang mana ini adalah sekelompok orang yang membawa mayat tersebut ke dalam yang namanya liang lahat, anak-anakku sekalian. Ya, ketika kalian tiba di pekuburan, anak-anakku sekalian, kita semua akan dikubur ke sini, Kita semua akan dikubur di tanah yang selebar ini, anak-anakku sekalian. Kemudian setelah itu, anak-anakku sekalian, kita akan dikubur seperti ini, ya. Kemudian kita akan sama-sama kita ini akan dikubur dengan kain kafan seperti ini, anak-anakku sekalian. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian siap menuju kematian, anak-anakku sekalian? Ya. Kemudian setelah itu kalian dikubur, setelah kita semua dikubur, kita akan didoakan oleh teman-teman kita. Kemudian setelah mereka kemudian berdoa untuk kita, mereka satu persatu akan meninggalkan kita. Dan disitulah, anak-anakku sekalian, hal yang paling mencengangkan yang terjadi pada kita semua, anak-anakku sekalian. Apa yang terjadi? Kita akan mulai didatangi oleh dua sosok malaikat yang menyeramkan, anak-anakku sekalian. Kita akan didatangi oleh dua malaikat yang disebut sebagai Munkar dan Nakir. Kemudian Munkar dan Nakir
akan menanyai kita semua di dalam kubur tentang apa nak? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapakah saudaramu? Anak-anakku sekalian, ini semua pertanyaan tidak akan mampu dijawab oleh mulut kita, akan tetapi akan dijawab oleh amalan-amalan kita selama ini nak. Jadi perbaiki amalan-amalan kita. Apakah kita siap dengan pertanyaan ini ataukah tidak? Itu tergantung dari kita semua nak. Perbanyak amalan-amalan yang selama ini kita lakukan di dunia ini. Kemudian jangan sampai anak-anakku sekalian kita itu menyesal ketika ada di kuburan. Dan kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Inilah anak-anakku sekalian penyesalan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beramal soleh. Jadi sebelum kita meninggal, mari kita memperbanyak amalan-amalan soleh kita anak-anakku sekalian. Baca Quran, sholat dan sebagainya. Itu akan membuat kita insya Allah selamat dari pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah alam kubur, kita akan menuju alam yang berikutnya, yaitu kehancuran alam semesta anak-anakku sekalian. Kehancuran alam semesta anak-anakku sekalian itu ditandai oleh peniupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil anak-anakku sekalian. Dia akan meniupkan sangkakala yang sangat besar yang mampu membuat pendengaran itu terganggu anak-anakku sekalian. Dan ketika itu manusia akan tercengang, akan terkejut bahwa apa ini? Kemudian saat setelah mereka terkejut, terjadilah yang namanya kehancuran dunia, di mana langit mulai terbelah, bulan mulai bertubrukan dengan planet-planet, matahari mulai bertubrukan dengan bulan dan planet-planet lain. Kemudian air laut kemudian akan banjir, sebanjir-banjirnya keluar dari tempatnya. Kemudian tanah kemudian akan retak dan kemudian mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya berupa lava dari gunung Merapi anak-anakku sekalian. Bintang-bintang akan jatuh. Kemudian semua apa yang kita lihat di sini nak, semua itu akan bertubrukan satu sama lain. Ya, anak-anakku sekalian, jangan sampai ya kita ini mengalami yang namanya kehancuran dunia. Maka anak-anakku sekalian, pertanyaannya adalah siapkah kita untuk menghadapi yang namanya kehancuran dunia seperti ini nak, di mana dunia itu akan hancur sehancur-hancurnya sampai tidak ada lagi nak yang namanya dunia. Karena kita akan menuju sebuah alam yang baru anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan perjalanan kita kemudian anak-anakku sekalian di hari kebangkitan. Ditandai dengan adanya trompet atau sangkakala yang ditiupkan untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil, yaitu ketika trompet itu berbunyi, semua mayat yang ada di kuburan anak-anakku sekalian itu akan kaget, ya akan kaget. Kemudian mereka semua akan yang namanya itu dibangkitkan anak-anakku sekalian. Mereka akan dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bangkit dalam keadaan telanjang dan kemudian tidak ada pakai apapun dan belum disunat anak-anakku sekalian. Pertanyaannya dari Aisyah kepada Nabi Muhammad adalah, wahai Nabi, apakah pada saat itu kita akan melihat satu sama lain? Nabi menjawab, perkara atau hal yang tersebut tidak akan terjadi karena mereka sibuk memikirkan nasib mereka anak-anakku sekalian. Ya, jadi kita nanti semua akan berada pada proses ini. Jadi dia adalah berada di padang mahsyar, di mana padang mahsyar itu anak-anakku sekalian adalah tempat di mana semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir itu akan dikumpulkan, di mana matahari di situ sangat dekat dengan manusia, yang mana anak-anakku sekalian di matahari itu nanti akan mengeluarkan keringat-keringat kita sehingga kita akan dibanjiri oleh keringat-keringat kita. Yang mana anak-anakku sekalian, ketika kita terkena matahari itu ada 3 jenis manusia. Yang mana yang pertama akan dibanjiri oleh keringatnya sendiri karena dia memiliki begitu banyak dosa. Kemudian orang yang sedang-sedang akan dibanjiri setengah badannya oleh keringatnya sendiri.
dan orang yang sedikit dosanya akan sampai di mata kakinya, anak-anakku sekalian. Tapi anak-anakku sekalian, pertanyaannya, apakah kita siap untuk pada mahsyar? Apakah kita siap untuk pada mahsyar? Bagaimana cara kita menjawabnya, anak-anakku sekalian? Nabi memberikan kita solusi. Perhatikan solusinya. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Naungan maksudnya adalah kita akan diteduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Yang pertama, orang apa itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya, anak-anakku sekalian, pemimpin yang adil akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Jokowi sebagai presiden, sebagai pemimpin itu merupakan pemimpin yang adil, maka Joko Widodo akan mendapatkan perlindungan. Tapi di sisi lain, jika dia merupakan bukan pemimpin yang adil, maka dia akan tambah membakar tubuhnya cahaya-cahaya dan panas matahari, anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita siapkan. Pemuda, kalian adalah pemuda. Jika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah, maka kalian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di terik matahari di padang mahsyar, anak-anakku sekalian. Yang ketiga adalah lelaki yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Maksudnya adalah ketika azan berbunyi, ketika waktu sholat tiba, dia selalu ingat untuk ke masjid. Ya, maka ini adalah orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dalam artian bukan hanya sebagai sepasang kekasih, tetapi juga sebagai teman. Ketika teman kita bertemu dengan kita, kita menyayangi teman kita karena teman kita memiliki ibadah-ibadah yang sangat-sangat luar biasa, maka kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencintai orang-orang teman kita yang sering berbuat dosa, ya. Maka mari kita senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah nomor 5, lelaki yang diajak oleh wanita untuk berzina, kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Anak-anakku sekalian, hati-hati terhadap godaan wanita karena sangat berbahaya, anak-anakku. Dimulai dari sebuah chat yang sederhana, maka kemudian kita akan terjebak ke dalam yang namanya perzinahan. Nomor 6, orang yang bersedekah secara bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah orang yang bersedekah dalam keadaan ikhlas, ya, di mana dia tidak memamerkan apa yang dia telah sedekahkan kepada orang lain. Nomor 7 adalah seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi kita biasanya mengingat dosa-dosa kita, kemudian kita menangis, dan itu akan memberikan kita amalan-amalan bahwa kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan di mana kita selanjutnya, yaitu ada kita di alam selanjutnya, yaitu di alam syafaat, ya. Syafaat anak-anakku sekalian, mari kita lihat adalah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita harus siapkan, yaitu ketika azan selesai dikumandangkan, kita harus berdoa, supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi pada alam syafaat nanti. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengucapkan yang namanya salawat kepada Nabi, supaya kita itu akan dilindungi oleh Nabi, diberikan bantuan oleh Nabi pada zaman syafaat nanti. Kemudian setelah syafaat kita menuju ke hisab. Hisab adalah perhitungan, anak-anakku sekalian, perhitungan amalan kebaikan, ya anak-anakku sekalian. Kita akan dihitung berapa banyak amal yang telah kau lakukan, berapa banyak dosa yang telah kau lakukan. Tapi anak-anakku sekalian, ada orang nanti umat muslim yang tidak akan dihisab, ya, tidak akan dihisab anak-anakku sekalian. Dia akan masuk surga langsung bebas tes, masuk surga bebas tes. Apa itu orang-orang yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah, mari kita menjadi orang ini, yaitu orang-orang yang tidak meminta ruqyah, ya. Ketika dia sakit dia tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya. Itu adalah salah satu dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Yang kedua anak-anakku sekalian adalah tidak merasa takut sial. Maksudnya adalah dia selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan dia keberuntungan dalam kehidupannya.
Kemudian anakku adalah tidak melakukan pengobatan al-kai atau besi panas. Anakku sekalian pernah melihat mungkin film peperangan di mana ketika dia kena tebasan pedang, kemudian untuk menyembuhkan tebasan pedang itu, dia mengobatinya dengan membakar besi, kemudian dia membakarnya di tempat luka itu. Itu dilarang oleh agama kita, ya, karena dia tidak akan masuk sebagai orang yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kemudian selanjutnya adalah orang yang selalu bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita lanjut, yaitu penyerahan catatan amal. Anak-anakku sekalian, boleh kalian lihat perjalanan kita dari alam dunia masih panjang menuju akhirat nak. Ya, jadi hati-hati nak, persiapkan semuanya. Penyerahan catatan amal. Kita akan lihat anak-anakku sekalian di sini ada catatan amal yang diberikan dari kiri, berarti orang itu akan mengalami yang namanya celaka. Jadi jangan sampai kita di akhirat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita dari sebelah kiri. Karena sebelah kiri itu artinya dia diberikan catatan amal yang berupa kecelakaan. Ya, jadi berdoalah kepada Allah jangan sampai kita itu menerima kitab kita atau catatan amal kita dari kiri. Kemudian jangan pula dari belakang. Ya, jadi ketika kita diberikan kitab dari belakang, itu artinya kita juga termasuk orang yang celaka. Maka marilah kita menjadi orang yang diberikan kitabnya dari kanan, ya, dari sebelah kanan, sehingga kita itu akan menjadi orang yang berbahagia, anak-anakku sekalian. Bagaimana caranya? Mari kita senantiasa berbuat baik, berbuat baik, ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, kemudian kita menuju kepada mizan. Mizan itu sendiri adalah sebuah timbangan seperti ini. Tapi timbangan seperti ini adalah timbangan di dunia. Timbangan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digambarkan dengan pemikiran-pemikiran dan kata-kata. Ya, jadi timbangan nanti ini akan ditimbang amalan-amalan kita. Di sebelah sini ada amalan, dan di sebelah sini ada dosa. Jadi ketika amalan kita lebih berat daripada dosa, maka insya Allah kita akan masuk surga. Tetapi ketika dosa kita lebih berat daripada amalan-amalan kebaikan, maka siap-siap duduk di api neraka, ya. Namun apa yang harus kita siapkan, anak-anakku sekalian? Nabi selalu memberikan kita petunjuk. Apa petunjuknya, anak-anakku sekalian? Ini petunjuknya. Ringan di lisan namun berat di timbangan, berat di mizan. Apa itu? Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Ringan diucapkan di lisan namun berat dalam timbangan. Apa itu Baca selalu ini ya, baca selalu ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu akan memberatkan yang namanya mizan atau memberatkan amalan kita Ya, tolong persiapkan selalu kematian untuk membaca-baca selama kita masih hidup. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu yang harus kita selalu baca untuk memberatkan mizan kebaikan. Kemudian setelah mizan, anak-anakku sekalian, kita tiba di telaga. Telaga itu, anak-anakku sekalian, adalah sejenis sungai, anak-anakku sekalian. Kita akan lihat sungai apa itu. Sungai itu disebut Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah membuat amalan baru sesudahnya? Yaitu siapa yang tidak bisa minum dari telaga itu adalah orang-orang yang sering melakukan bid'ah, yaitu melakukan ibadah-ibadah tambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka anak-anakku sekalian, mari kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi, anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya kita akan menuju yang namanya sirat. Sirat itu adalah, anak-anakku sekalian, berupa sebuah jembatan menuju yang namanya alam selanjutnya, yaitu di mana kita akan menyeberangi jembatan ini. Barang siapa yang memiliki amal kebaikan yang banyak, maka dia akan mampu menyeberangi alam ini dengan cepat, anak-anakku sekalian. Maka barang siapa yang memiliki banyak dosa, dia akan mulai terjatuh seperti orang ini, anak-anakku sekalian. Dia akan terjatuh seperti ini, anak-anakku sekalian, dan jatuhlah dia ke dalam neraka, anak-anakku sekalian. Ya, jadi tolong perbanyak. Setelah kita melihat semua ini, anak-anakku sekalian, bahwa kita ini masih di dunia dan kita masih memiliki begitu panjang perjalanan sekalian, ya. Jadi siapkan diri kita untuk melakukan perjalanan yang jauh.
Jika berkemah saja memerlukan begitu banyak persiapan, naik gunung saja memiliki begitu banyak persiapan, pulang kampung memiliki begitu banyak persiapan, maka mari kita lebih mempersiapkan lagi dengan perjalanan-perjalanan panjang ini nak. Ya, karena kita masih alam di dunia, masih alam yang kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Anakku sekalian, apa itu takwa? Yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Barakallahu fikum. Sadaqallahul azim. Ya anakku sekalian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nak keluar.